Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan saudara-saudara. Lebih keras boleh? Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, salam, selamat malam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan. Malam hari ini saya senang sekali karena ini adalah kesempatan kali kedua saya bisa ada di Amarasi Barat, betul ya, Ibu Pendeta? Betul. Dan ini adalah kesempatan yang kedua kali saya pun juga ada di Jemaat Gemit Immanuel Ruan Rete. Waktu pertama kali datang dengan tim yang sama, Mama Koro dan juga para pasukan yang ada, waktu itu banyak sekali, tapi sekarang banyak yang kerja, jadi banyak yang tidak bisa hadir, tapi kurang lebih sekitar belasan orang kami ada pada malam hari ini. Dan saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di malam yang pertama ini. Ya, mungkin ada yang masih ingat saya, tapi ada juga yang sudah lupa. Ya, karena waktu itu tahun 2019 kurang lebih bulan Juni. Waktu itu saya datang, saya belum menikah, perut masih rata. Tapi sekarang perut sudah buncit dan juga sudah menikah, anak sudah jalan 2 orang. Jadi kurang lebih 4 tahun kita tidak bertemu, tapi Tuhan begitu baik bagi saya dan saudara-saudara sehingga kita semua masih dipelihara Tuhan sampai malam hari ini. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, saudara-saudara. Amin. Amin. Dan saya dihubungi oleh Mama Koro untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya temanya apa? Mama Koro bilang bebas saja Pak Andre. Jadi berkaitan dengan tema besar Sinode Gereja Masehi Injil di Timur pada bulan Oktober adalah tentang bulan keluarga. Maka pada malam hari ini saya akan bicara tentang menjadi keluarga Kristen yang tampil beda. Coba sama-sama katakan 1, 2, 3. Menjadi keluarga Kristen yang tampil beda. Amin. Mari kita buka kitab kita. Sekarang sudah pukul jam 20:45. Biasa KPI begini firman Tuhan berapa lama? Jemaat Immanuel Ruan Rete. Hah? Lama atau cepat? Cepat? Jangan cepat-cepat. Karena kita sudah jauh-jauh datang dari Kupang. Jalannya rusak sekali ya. Nah, malam ini saya coba usahakan sampaikan firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Menjadi keluarga Kristen yang tampil beda. Saya tunggu Bapak Mama saudara-saudara semua, kita ketemu firman Tuhan dan kita akan baca firman Tuhan bergantian. Dan nanti ayatnya yang ke-18 kita akan baca bersama-sama. Saya harap anak-anak kecil bisa tenang ya. Jangan jalan-jalan, jangan berisik, jangan ribut. Hormati firman supaya anak-anak diberkati, mendengar firman Tuhan dan juga kakak, bapak, mama semua pun juga diberkati dengan firman Tuhan. Baik, sudah ketemu semua? Amin. Aminnya kecil, berarti baru sedikit saya ketemu. Sudah ketemu semua? Amin. 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 Coba yang bawa kitab angkat tangan, angkat Alkitab, saya mau lihat. Puji Tuhan, tepuk tangan dong buat jemaat Immanuel Ruan Rete. Hebat saudara-saudara. Walaupun ada yang sini, tapi saudara masih tetap bawa Alkitab. Kalau di Jawa saudara, rata-rata orang datang gereja tidak bawa Alkitab lagi, bawa handphone. Kenapa? Malas pegang. Sudah canggih, jadi langsung lihat di LCD atau LED dan juga langsung di handphone. Tapi kadang-kadang orang yang datang gereja bawa handphone, firman Tuhan bukan dia catat poin-poin khotbah, tapi dia ada main game, biasanya begitu. Ataupun juga dia sedang WA. Makanya pendeta lihat dia ketawa-katawa sendiri di sana, bukan karena dijamah Roh Kudus, tapi memang dia karena main handphone di situ. Makanya dia senyum-senyum sendiri. Oke, sudah ketemu semua? Amin. Baik, saya mulai.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki dari Ham dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilih bumi dan sungguhnya benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu kopi. Batra itu harus berbuat kesakitan dan harus tertutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lampu. Buatlah batra itu bersama tangan dan Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati asa. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan yang menyegarkan kita semua pada malam hari ini. Tahukah kita bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang Allah dirikan di muka bumi? Lembaga yang Allah dirikan pertama bukan gereja, tapi lembaga pertama yang Allah dirikan adalah keluarga. Ketika Allah berinisiatif untuk menciptakan dunia ini, maka Allah mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan harinya yang kelima. Ketika semuanya sudah Allah ciptakan, maka yang menjadi puncak dari penciptaan Allah adalah Allah menciptakan manusia. Ketika Allah berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, maka Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan manusia pertama yang jadi adalah laki-laki yang bernama Adam. Adam diberi tugas untuk memberikan nama kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Dia memberikan nama baik itu binatang-binatang yang ada di udara, binatang-binatang yang ada di darat, dan semua yang Allah ciptakan. Tapi Alkitab juga berkata bahwa Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan dia. Maka Allah tahu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus membutuhkan seorang pendamping atau penolong. Maka Adam dibuat tidur oleh Tuhan, kemudian rusuk daripada Adam itu saudara diambil, dan dibangunlah seorang perempuan, dan akhirnya diberi nama Hawa. Dari situlah keluarga mulai terbentuk. Nah, apa sih saudara-saudara tujuan daripada Allah membentuk keluarga? Menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Alkitab berkata bahwa ketika Allah membuat manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, maka tujuannya ada 2. Saudara perhatikan. Yang pertama adalah karena manusia harus melahirkan keturunan ilahi, sehingga Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi bukan sekadar beranak cucu dan bertambah banyak, tapi
melahirkan keturunan yang ilahi. Apa keturunan yang ilahi? Keturunan yang ilahi adalah keturunan yang mengenal Allah dan takut akan Tuhan. Bedanya dengan kita, dengan orang tua zaman dulu. Orang zaman dulu ada berapa, saudara-saudara? Banyak. Bahkan saya pernah baca autobiografi dari seorang yang hebat sekali. Dia ada 18 bersaudara. Banyak atau sedikit? Bayangkan, ibu satu orang bisa urus anak 18 orang. Tapi anak sekarang belum tentu anak 18 orang bisa urus mama satu orang. Betul atau tidak? Berarti anak banyak senang atau susah? Yang jawab oma-oma, jangan anak muda di sini. Dulu orang bilang anak banyak itu bahagia, anak banyak itu bawa rezeki. Tapi kadang-kadang anak banyak pun juga bawa kesusahan, bahkan bawa air mata. Makanya program pemerintah, anak tidak boleh banyak-banyak. Anak harus berapa? 2. Coba, bapak mama yang anak 2 angkat tangan. Saya mau lihat. Wih, ternyata luar biasa ya. Di Amarasi yang begini dingin, anak hanya 2. Hebat. Berarti saudara taat kepada aturan anjuran dari pemerintah. Tapi yang anak lebih dari 2, coba juga angkat tangan. Saya mau lihat. Luar biasa. Berarti saudara-saudara menggenapi firman yang sudah Tuhan firmankan. Amin. Jadi yang masih muda di sini, yang remaja, yang sedang bertumbuh, yang belum menikah, ingat, menikah bukan sekedar tujuan punya anak, tapi melahirkan keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jadi nona-nona di sini jangan lihat nyong ganteng. Tapi kalau dia itu beda agama, jangan coba-coba terima dia punya salam. Jangan coba-coba. Karena saudara akan merusak rencana Allah, yakni melahirkan keturunan yang ilahi. Amin. Amin. Tujuan yang kedua Allah menciptakan keluarga adalah supaya keluarga dan manusia berkuasa atas semua ciptaan Allah. Baik itu yang ada di udara, yang ada di darat, maupun juga yang ada di laut, saudara-saudara. Berarti dari latar belakang ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan memberi manusia kepercayaan bukan sekedar kepercayaan yang biasa, tapi kepercayaan yang istimewa dan sangat luar biasa. Nah, kepercayaan yang istimewa dan luar biasa ini iblis tidak suka, sehingga iblis pakai cara dan akhirnya iblis menipu manusia yang pertama, yakni Adam dan Hawa. Dan ketika manusia tertipu dengan rayuan bujukan daripada iblis, maka akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Keluarga adalah awal mula lahirnya dosa di muka bumi. Keluarga yang pertama, yakni keluarga daripada Adam dan Hawa. Iblis itu pandai, saudara-saudara, untuk menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena caranya iblis adalah balik firman Tuhan. Kalau saudara baca nanti, saya tidak perlu tampilkan, nanti lama, Kejadian pasal 2 ayat 15, 16 dan 17, Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa tidak boleh raba pohon yang sudah Tuhan larang, bahkan juga memakannya, tidak boleh. Tapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, iblis muncul. Iblis datang kepada Hawa dan berkata, bukankah Allah
memberi firman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Terus Hawa bilang begini, semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Tapi ada satu pohon namanya pohon pengetahuan, buahnya tidak boleh kami raba, bahkan makan. Tapi iblis bilang apa? Sonde. Bosong makan, bosong akan jadi sama seperti Allah. Tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ketika iblis ngomong begitu, maka dosa saudara mulai merayu Hawa, dan Hawa melihat bahwa buah itu sangat-sangat menarik untuk dimakan. Ketika Hawa makan, maka dia berikan kepada siapa? Adam. Makanya orang biasa bilang namanya hawa nafsu. Karena yang jatuh dalam dosa pertama bukan Adam, tapi Hawa. Makanya namanya adalah hawa nafsu. Tapi Adam bodoh. Sonjak ada bini bapak, makanya gampang sekali kena tipu dari rayuan iblis. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, itulah yang disebut dosa asal atau dosa warisan. Dan ketika dosa ada, maka dosa terus menjalar seperti penyakit kanker. Bahkan akhirnya manifestasi dosa itu terus merambat kepada semua manusia. Saya catat ada 5 manifestasi dosa. Yang pertama, kalau kita lihat kejatuhan Adam dan Hawa, maka kita menemukan bahwa manifestasi dosa saudara akan mengakibatkan manusia itu malu dan takut. Ketika Tuhan datang berjalan-jalan di Taman Eden, maka Tuhan berkata, Adam dan Hawa, di manakah kalian? Alkitab mencatat mereka bersembunyi. Kenapa? Karena mereka malu dan takut. Jadi dosa saudara yang pertama bikin saya dan saudara jadi orang yang malu dan takut. Betul? Coba orang bikin dosa pertama kali. Ini lagi musim dingin. Di ruang rektor musim apa kalau musim dingin begini? Mangga? Nangka. Saudara belum pernah pencuri keluarga tetangga penangka. Waktu saudara pencuri pertama kali, apa yang saudara rasa? Pasti apa? Takut itu. Apalagi bikin laporan di kantor polisi. Wow, itu saudara takut luar biasa itu. Kalau ketahuan malu atau tidak? Malu. Nah itu akibat saudara manifestasi dari dosa yang pertama. Yang kedua, dosa tidak berhenti. Dosa turun lagi kepada keturunan Adam dan Hawa yang bernama Kain dan Habel. Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya, dan Habel mempersembahkan dari lemak binatang yang dia punya. Dan Alkitab mencatat Tuhan lebih mengindahkan persembahan daripada Habel daripada persembahannya Kain. Maka Kain panas hati, tapi Allah berfirman, Kain, ingat dosa sedang mengintip di depan pintu. Kain dengar? Dengar. Tapi Kain tidak berhenti. Justru dia ajak dia punya adik ke padang, dan disitulah peristiwa pembunuhan terjadi pertama, yakni Kain membunuh Habel. Apa hasil daripada dosa yang diperbuat oleh Kain dan Habel? Kain, saudara-saudara, ternyata dosa membuat Kain tidak merasa takut dan malu lagi, tapi Kain merasa berani dengan Tuhan. Orang kalau pencuri satu kali, dia sudah ketahuan, maka dia naik kepada tingkatan yang kedua. Dosa membuat dia semakin apa? Berani. Betul tak? Pencuri nangka satu kali, sudah ketahuan, dia ulang lagi pencuri yang kedua. Waktu pencuri yang pertama dia gemetar tangan, tapi ketika pencuri yang kedua tangan mulai sonde gemetar. Kenapa? Karena dia sudah berani melakukan dosa. Naik yang ketiga lagi, saudara-saudara, keturunan dari Kain yang bernama Lamek. Lamek adalah laki
laki-laki pertama yang melakukan poligami atau kawin dengan dua perempuan. Di sini ada bapak-bapak yang sedang selingkuh. Senada. Berarti haleluya, puji Tuhan. Jangan coba-coba. Karena pernikahan Kristen itu monogami atau cuma satu seumur hidup, kecuali maut memisahkan. Tidak boleh poligami. Tidak boleh. Maka ada seorang pria memukul saudara Lamek, keturunan Kain. Maka Lamek saudara membunuh pria itu. Alkitab mencatat, ketika dia bunuh pria itu, bukannya dia takut, bukannya dia malu, bukannya dia berani. Naik ketiga, dia bangga dengan dosa yang dia perbuat. Saudara lihat tuh, dosa punya menjalar seperti penyakit kanker. Tidak sampai di situ, dia naik lagi saudara-saudara yang keempat, yakni Alkitab mencatat keturunan Kain menikah dengan keturunan daripada Set, Enos, yakni keturunan daripada Adam dan Hawa. Alkitab mencatat mereka melihat anak-anak wanita itu cantik-cantik, sehingga mereka suka siapa saja mereka ambil dan kawin. Dan yang kelima adalah saudara-saudara, Alkitab mencatat lahirlah orang-orang raksasa di muka bumi pada waktu itu. Kata raksasa bukan orang yang besar-besar, tapi terjemahan aslinya memakai kata Nephilim di situ, yakni keturunan orang-orang yang suka akan kekerasan, kejahatan, pencurian, dan lain sebagainya. Sehingga tadi kita baca firman Tuhan, Kejadian pasal 6, saudara-saudara, Alkitab tadi mencatat apa? Allah melihat bahwa bumi ini telah rusak karena penuh dengan kekerasan dan juga kejahatan. Dosanya mulai dari mana? Sekali lagi saya tanya. Adam dan Hawa. Siapakah mereka? Suami istri. Dari orang tua turun ke siapa? Anak. Dari anak turun ke siapa? Cucu. Dari cucu turun ke siapa? Cece. Dan sampai kepada keturunan-keturunan yang ada di bawahnya. Tapi yang luar biasa, dari semua orang-orang yang rusak, ada satu orang yang Tuhan pilih yang dapat kasih karunia. Namanya adalah siapa? Nuh, coba buka Kejadian 6 ayat 8. Kata Yeremi, mari kita baca yang firman. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Sudah? Amin. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iblis punya rencana menghancurkan keluarga, menghancurkan anak-anak, menghancurkan generasi yang ada di bawahnya. Tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Allah mau supaya pemulihan terjadi, saudara-saudara. Sehingga ada begitu banyak orang yang bikin dosa, bikin kejahatan, tapi masih ada satu orang yang bernama Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Berkat terbesar bukan kesembuhan ilahi. Berkat terbesar bukan kekayaan materi, kedudukan, jabatan, popularitas. Tapi berkat terbesar adalah keselamatan yang saya dan saudara punya. Amin. Makanya kalau ikut KKR, ikut KPI, saudara yang sakit boleh hadir. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, jangan pernah protes dengan Tuhan. Sebab berkat terbesar adalah keselamatan jiwa saya dan saudara. Itu berkat yang paling besar. Amin. Tidak heran Yesus bilang, apa gunanya semua orang memiliki seisi dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Allah mengambil keputusan untuk menghancurkan manusia, membinasakan manusia, menghancurkan bumi, dan membinasakan bumi. Tuhan suruh Nuh, bikinlah batra Nuh. Tuhan suruh Nuh untuk bikin kapal yang besar, yang ada 3 tingkatan, pertama, tengah, dan juga atas. Untuk apa sih bikin kapal? Tujuannya adalah Tuhan akan selamatkan Nuh dan seisi keluarga
keluarganya, karena Tuhan sebentar lagi akan kirim hujan yang sangat lama dan berskala yang besar. Sehingga itu bukan sekedar hujan biasa, bukan sekedar terjadi banjir, tapi terjadi yang namanya air bah. Tahun 2006 saya pernah pelayanan di Aceh waktu itu. Tsunami 2004, saya diutus Tuhan pergi pelayanan di Aceh. Saya takut. Kenapa? Karena di sana daerah mayoritas Muslim. Di sana berlaku yang namanya syariah Islam. Tapi karena ditugaskan untuk praktek pelayanan 3 bulan, mau tidak mau harus apa? Berangkat. Karena anak Tuhan, hamba Tuhan, murid Kristus itu prajurit. Saudara tahu prajurit? Prajurit itu diutus di mana aja harus berangkat, siap. Saya ingat waktu itu pendeta beli kasih saya tiket yang paling murah, pesawat Adam Air. Saudara ingat waktu itu pesawat Adam Air itu jatuh hilang. Nah pendeta beli kasih saya tiket bukan Lion, Garuda dan lain sebagainya, tapi dia beli kasih saya itu Adam Air. Waktu beli tiket saya mau naik pesawat, hati saya dak dikduk. Perasaan saya tidak enak. Kenapa? Karena saya ingat bahwa 1 bulan lalu pesawat itu baru jatuh. Tapi apa daya, mahasiswa praktek diutus, ya berangkat aja. Saudara tahu waktu naik pesawat baru terbang kurang lebih 15 menit di permukaan air laut itu di atas kurang lebih 20 sampai 25 ribu kaki. Pilot pengumuman begini, para penumpang semua, kita harus kembali ke Bandara Soekarno-Hatta karena pesawat mengalami kerusakan mesin sebelah. Saudara tahu? Coba, yang sonetaku angkat tangan. Saya melihat orang Amarasi. Oh, apa sonetaku? Saya lihat di sebelah kiri ada orang Aceh yang sudah sambayang, saudara. Saya lihat di sebelah kanan saya ada orang Medan yang sedang doa pakai bahasa Medan. Saya lihat saudara tinggi juga di bawah ini. Kalau jatuh tidak ada kata yang namanya selamat, tidak ada. Pasti langsung is dead. Langsung rest in peace, saudara. Rest in peace. Tapi saya doa sama Tuhan, saya bilang begini, kalau Tuhan masih mengizinkan saya melayani Tuhan, pesawat ini tidak akan jatuh. Tidak akan. Saya percaya. Semua orang ketakutan. Saya santai-santai aja. Akhirnya landing di Bandara Soekarno-Hatta. Singkat cerita, pesawat diperbaiki kurang lebih 3 sampai 4 jam. Pengumuman, semua penumpang diharapkan naik kembali ke pesawat tersebut. Banyak yang tidak naik, saya naik pesawat. Loh, harus naik. Jangan bilang persen, oh tidak boleh saudara, harus naik. Ketika naik saudara, saya doa, Tuhan saya yakin Tuhan akan antar saya sampai di Bandara Nangro Aceh Darussalam. Betul saudara, transit Medan berangkat sampai di Aceh. Saya pelayanan 3 bulan di sana. Saudara tahu, bukan air bah yang datang, tapi tsunami yang pernah terjadi. Saudara nonton televisi kan? Hampir 200.000 orang Aceh, satu kota itu mati semua. Waktu saya ada di sana, saudara, saya sampai malamnya saya ketakutan. Kenapa? Karena masih ada aroma orang mati itu masih ada. Jalan-jalan itu penuh dengan lumpur-lumpur, rawa-rawa. Kenapa? Karena belum bisa dibersihkan oleh pemerintah. Saya punya papa telepon saya nangis-nangis. Kenapa lu pelayanan di sana? Saya bilang pendeta dan Tuhan utus saya. Karena saya apa saudara? 3 perempuan, 1 laki-laki. Kalau hilang, saudara keturunan lagi. Gue bapak itu susah. Saya bilang tenang aja. Tuhan pasti menyertai saya. Amin.
Dan saya lihat saudara, air bah saudara-saudara tidak pernah saudara-saudara sebanding dengan yang namanya tsunami. Tsunami itu soalnya ada apa-apa. Tapi kalau Tuhan hukum pada waktu itu manusia dengan air bah, maka semua manusia yang ada di muka bumi pada waktu itu Alkitab mencatat mati semuanya. Termasuk semua binatang-binatang pun juga yang Allah ciptakan mati semuanya. Tapi Tuhan baik, Tuhan pilih satu orang dapat kasih karunia Tuhan. Dan akhirnya satu orang ini saudara-saudara, dia dan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Allah berjanji kalau satu orang bertobat, maka seisi rumah pasti akan bertobat. Beri tepuk tangan kepada Tuhan, saudara-saudara. Coba buka Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi pasalnya yang kedua ayat 12. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan tegar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara perhatikan kalimat di situ, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang dapat kasih karunia seperti Nuh. Tapi ketika kita dapat kasih karunia, saya dan saudara tidak boleh jadi orang Kristen, orang percaya yang pasif. Tapi kita harus belajar untuk apa? Mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak boleh jadi orang Kristen yang bilang begini, beta su Kristen, jadi mati pasti masuk surga. Betul, keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Tapi untuk mereka lah orang-orang terpilih yang menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan, pasti dia hidup sembarangan. Nuh khotbah saudara bukan 1-2 tahun, tapi Nuh khotbah saudara kurang lebih 100 tahun. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau bertobat. Kita sudah dengar khotbah berapa kali? Jemaat Immanuel Ruanrete setiap minggu dengar khotbah. Apakah kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita? Apakah kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Malam hari ini ada kabar baik dan juga perintah untuk saya dan saudara. Ketika kita dapat kasih karunia, jangan pernah tinggal diam, tapi kerjakanlah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya kasih contohnya begini. Tuhan itu punya kebun yang besar, yang bagus. Dan kita ini dipercaya untuk menggarap kebun tersebut. Harusnya saya dan saudara tidak bisa menggarap. Kenapa? Karena yang punya kebun itu adalah Tuhan Allah. Tapi karena kita dapat kasih karunia, makanya kita diberikan kebun itu. Dan kita cuma dipercaya untuk menggarap kebun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab dalam kekristenan ajarannya berbeda. Manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, tapi semua karena kasih karunia Allah. Amin. Tapi kasih karunia tidak boleh pasif, harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan Allah. Nah, saya coba bagikan saudara-saudara, ada 3 perbuatan baik yang menyenangkan Allah yang Nuh itu berbuat. Coba kita lihat kembali Kejadian pasalnya yang ke-6 saudara-saudara, ayatnya yang ke-9. Mari kita baca ini firman.
Alkitab mencatat Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh yang pertama adalah seorang yang benar. Mengapa Nuh disebut orang yang benar? Karena Tuhan yang pertama kali membenarkan Nuh. Alkitab mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, dari sekian banyak manusia pada waktu itu, semua hidup jahat, semua hidup rusak, semua mau bikin apa saya bikin. Tapi ada satu orang yang memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Namanya adalah Nuh. Zaman sekarang hidup benar juga susah. Betul ya? Saudara datang gereja, saudara bertobat, saudara berubah, nanti ada tetangga yang bilang, lihat dia dong, sok-sok suci. Pernah dengar kata itu? Coba yang pernah dengar, coba katakan. Yang pernah terima itu kata ada. Lihat dia dong, mana episode hidup-hidup. Pernah? Kalau saudara belum pernah, berarti saudara belum orang Kristen sejati. Belum pernah itu. Lihat dia dong, sembahyang hampir tiap hari. Sabantar persekutuan di sana dia ikut, sabantar persekutuan di sana dia ikut, sabantar persekutuan di sana dia ikut, sabantar KPI di sana dia ikut. Hampir tiap hari dia sudah ada di rumah. Sampai-sampai ada yang bilang begini, lebay lu angkat lu kasur dan lemari, lu tidur di mana? Pastori gereja saya. Saking saudara memilih jadi orang benar. Jadi orang benar itu ada konsekuensi, saudara. Bukan jadi orang benar itu saudara akan santai-santai, akan ada konsekuensi. Orang akan omong saudara, orang akan ejek saudara, orang akan hina saudara. Kenapa? Karena dong lihat saya dan saudara berbeda dan aneh. Dulu saudara tukang memaki, sekarang saudara ketemu orang, haleluya. Udah pilih satu, kenapa? Lo iya toh? Beta dulu sekolah saudara tukang memaki. Di sini ada masih tukang memaki, coba angkat tangan. Sebentar maju, angkat kol berdoa. Dulu waktu beta sekolah, beta lulus, beta bisa berapa pendeta. Semester 1, 2 pulang libur. Ketemu teman dong pakai beta bukan nama Andre. Cuci maki beta. Beta bilang, woi kawan, beta susah sekolah pendeta. Lu omong kohol, lu omong kohol lu. Saya percaya, betul. Beta susah sekolah pendeta. Dia saya percaya, kenapa? Kok beta dulu tukang pemakina. Tapi sekarang kalau lihat saya Pak Pendeta, dia ketemu saya, Shalom Pak Pen. Nah, berubah tuh. Tapi sama saya aja yang Shalom Pak Pen, ketemu yang lain masih juga begitu. Mereka lihat saya ini berubah. Kenapa? Dulu tukang maki, pemalas belajar, tukang bolos, bikin susah guru, bikin rusak komputer di sekolah. Tapi sekarang jadi pendeta, berkhotbah di mana-mana. Itu kasih karunia loh. Tapi saudara, tidak sedikit orang pun juga yang dulu hina saya. Dong panggil saya bukan Andre, dong panggil saya Nyong Haleluya. Haleluya. Jadi ada nama tapi dong panggil beta Nyong Haleluya. Kenapa? Karena sudah bergaul sembarang lagi. Tiap hari di persekutuan main gitar saudara. Betul ini sampai ancur-ancur badara. Kenapa? Persekutuan doa dari Senin sampai ketemu Minggu tiap hari. Dulu main bola kaki hampir tiap hari, mete bola hampir tiap hari. Sekarang persekutuan doa tiap hari. Woi doolok sambeta. Demi lu ini lebih cocok dari polisi. Dia bilang beta judul pinjai polisi sebab papau ke orang gratis.
Hanya memang Tuhan sudah mau. Kue dulu beta dihina dengan luar biasa. Bahkan orang bilang, lu sekolah pendeta mau makan apa? Tanya ibu pendeta nih, pasti dulu juga begitu. Sekolah pendeta gaji berapa? Tapi kalau saudara bandingkan foto saya dulu dengan sekarang, beda jauh. Dulu saya kerempeng peot yang listrik, saudara. Sekarang perut tidak bisa turun-turun lagi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Berita bukan. Amin. Nu memilih hidup benar. Jadi jemaat Tuhan mereka di tempat ini dan semua yang hadir, jangan ragu untuk memilih jalan yang benar. Mungkin saudara dianiaya, saudara difitnah, saudara diejek, saudara dijauhi, tapi saudara hasil dari hidup benar apa saudara-saudara? Diselamatkan oleh Tuhan. Buat apa dengan manusia, tapi Allah jijik dia kita? Buat apa? Ingat, perkataan manusia tidak lebih pengaruh daripada perkataan Tuhan. Tidak. Jadi orang mau bilang saudara so suci, saudara bilang beta seni suci, tapi beta belajar untuk memilih jalan yang benar. Sebab Alkitab bilang jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai terang benderang. Tapi jalan orang fasik tidak membuat mereka itu damai sejahtera. Bahkan mereka terjatuh, tidak tahu apa yang menyebabkan mereka itu terjatuh. Ya, Tuhan sayang semua orang. Amin. Kita semua doa supaya saudara yang hadir pada malam hari ini ketika sangkakala Allah ditiup, Tuhan datang kedua kali. Kita semua jumpa di awan-awan, saudara. Amin. Amin. Makanya selama perkembangan, saudara. Makanya selama hari ini ada hidup, kasih ingat satu dengan lain. Kalau ada yang mulai menyimpang setelah KKR ini, saudara kasih ingat dia. Ingat Pak Pendeta Andres Wolpa, pilihlah jalan yang benar seperti Nuh. Dulu beta kuliah di Bandung, saudara, 4 tahun. Waktu semester 8 sebelum wisuda, saya pernah pelayanan di satu pelayanan kedukaan. Saudara tahu yang mati adalah salah satu orang terkaya di kota Bandung pada waktu itu. Tapi yang menjadi pemandangan yang aneh adalah dia mati, tidak ada begitu banyak orang yang hadir, saudara-saudara. Saya lihat ada satu perempuan yang agak setengah tua, kurang lebih usia 50 lebih tahun, saudara-saudara. Dia yang duduk di kepala daripada sang almarhum. Sisanya adalah petugas-petugas untuk menguburkan mayat tersebut. Habis ibadah saya tanya, minta maaf om, orang yang kubur itu, beliau ini tidak punya keluarga. Mereka bilang, adek, dia ini salah satu orang terkaya di Bandung. Dia punya pabrik garmen itu sekian banyak di kota Bandung. Saudara tahu pabrik garmen yang bikin kain ini? Omsetnya saudara setiap bulan saudara puluhan miliar, kaya raya. Tapi waktu dia mati saudara tidak terhormat. Ternyata saudara tahu bocorannya adalah dia punya istri 4 orang. Kayaknya. Makanya laki-laki itu kalau kaya itu pasti nakal tuh. Makanya ibu-ibu di sini kalau laki kere pas-pas, puji Tuhan. Lo iya, kalau dia kaya, wah itu bisa nakal itu. Apalagi dia naik pesawat turun di Jawa sana, lihat yang ketembok putih begini, habis. Samantha bisa cari alasan kok, kastenya sang ibu-ibu di sini. Tapi dia pun juga saudara, orang yang suka sumbang pembangunan gereja. Di hadapan Tuhan, mana yang lebih terbaik? Sumbang gereja atau bini apa? Hah? Mana yang paling betul? Yang paling betul adalah sumbang gereja. Tapi yang tidak betul adalah
bini 4. Jadi biar lu sumbang gereja berapa ratus miliar, tapi bini 4, merah ketemu lu. Selesai. Lo iya, jadi jangan pernah ada di sini yang cita-cita seperti bapak tersebut. Bahkan ibu-ibu di sini, nona-nona, jangan cita-cita seperti perempuan yang ada di Samaria. Kawin cerai sampai 5 kali, yang ke-6 baru ketemu Tuhan Yesus dan bertobat. Jangan pernah. Kalau ada kesempatan hari ini bertobat, lebih baik saya dan saudara bertobat. Amin. Pilih jalan yang benar. Seperti Yesus berkata bahwa kedatangan Dia sama seperti pencuri. Kalau pencuri datang pencuri di kita rumah, di kita kampung, dia kasih tahu atau tidak? Dia bilang, Pak RT, besok kita dengan kawan-kawan mau datang pencuri. Itu pencuri yang paling bodoh, bukan buta huruf. Lo iya tahu? Bahkan saya nonton TV tadi pagi, ada pencuri saudara. Kan habis pencuri saking capek, dia tidur di rumah orang yang dia pencuri saudara. Polisi tangkap dia, antero. Pencuri paling bodoh. Pilih jadi orang benar. Orang benar itu bukan berarti orang yang bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa loh. Saudara malam hari ini dengar khotbah. Saudara bilang besok ada yang mau beta sok suci. Beta akan bilang haleluya puji Tuhan. Tapi minggu depan saudara mulai hilang kesabaran. Saudara berulang sekali. Baik dapat ini mana pakaian dan Oscar di Lohoya itu. Tahu? Tetap konsisten, tetap komitmen seperti Nuh yang hidup hanya minoritas, tapi dia tetap memilih jalan yang benar. Amin. 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 Jadi biar orang bilang lu sok suci, beta sok suci, tapi beta lebih memilih jalan yang benar. Ingat loh, Alkitab bilang begini, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan apa? Menangis. Saudara tahu hari Tuhan datang ini gereja saya akan pernah berdiri begini, hancur semua. Saudara pun kebun kelapa, pisang semua itu sana ada lain. Saudara uang di bank yang ada di Kota Kupang, di kabupaten itu susahnya ada semua lain. Apa yang menyertai kita? Perbuatan kita. Coba buka Wahyu 14 ayat 13. Mari kita baca firman. Wahyu 14 ayat 13. Ada? Wahyu 14 ayat 13. Bisa ditampilkan? Coba. Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 14 ayat 13. Mari. 1, 2. Tunggu sedikit ya. Wahyu 14 ayat 13. Belum lapar toh? Ya, mari. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita mati bawa apa? Perbuatan. Ada yang mati bawa emas 50 kilo di leher? Malam orang pigali saudara kubur. Oh iya, betul. Orang akan ajak pencuri semua bongkar itu kubur. Ketika kita mati saudara-saudara, yang menyertai kita adalah apa? Perbuatan kita. Makanya ketika orang mati, yang hadir sampah, yang hadir berapa banyak orang, yang keras bunga berapa banyak, itu penting, tapi tidak terlalu penting. Ingat, itu penting ya. Kalau ada yang mati, camat hadir, bupati hadir, kepala desa hadir, wali kota hadir, gubernur
presiden hadir, itu penting terhormat. Tapi yang paling penting adalah siapa yang terima kita nanti. Yang bertanduk atau yang bersayap. Saudara tahu yang bertanduk dan bersayap? Yang terima kita ada dua. Iblis yang terima atau malaikat yang terima. Saudara pilih mana? Yang bersayap. Yang bersayap. Amin. Amin. Makanya kalau maut yang sayap terima sang kita, pilih jalan yang benar. Pilih jalan yang benar. Beta suka khotbah di kabupaten di apa? Tempat apa? Oifafi. Sebelum Oibelon, ada satu ibu bersaksi. Tiap kali beribadah laki pukul dia kepala pakai hammer 2 kilo. Wah ini laki kurang ajar betul. Susun tahu di gereja masih larang orang beribadah. Bapak-bapak di sini jangan pernah larang ibu-ibu, mama-mama datang ke gereja. Mama-mama pun juga begitu. Ingat, hubungan suami istri cuma terjadi di dunia. Keselamatan itu sendiri. Kadang-kadang Bapak bilang begini, waktu Bapak berkati kita yang dua sudah jadi satu. Jadi kalau mama sepi, berarti kita justru sepi itu. Siapa yang bilang? Cari Tuhan sendiri-sendiri. Ada bilang, nanti satu kaki kanan di surga, kaki kiri di neraka. Lu gila. Alkitab berkata, jarak antara surga dan neraka itu sangat jauh. Amin. Itu ibu datang bilang begini, Pak Andre bantu saya doa. Saya setiap kali mau datang ibadah, suami selalu pukul saya. Tapi saya tidak menyerah berhenti untuk cari Tuhan. Saudara lihat tuh. Saudara belum pernah tahu dipukul pakai hammer toh? Belum. Bayang kalau saudara kena pukul, saudara pak pokok balik itu. Belum apa beta mencari Tuhan. Tapi ibu ini pilih jalan yang benar. Kenapa? Karena dia tahu ending dari hidup yang benar adalah surga yang dia punya. Amin. Jadi pilih jadi orang yang benar. Amin. Amin. Yang kedua ayat yang ke-9 bagian B tadi firman Tuhan berkata, Nuh itu hidup tidak bercela. Kata tidak bercela saudara itu memakai yang namanya kata moral di situ. Berarti Nuh pada waktu itu saudara tidak suka, tidak terlibat dengan dosa-dosa moral. Mari kita lihat firman Tuhan coba. Lukas pasalnya yang ke-17 saudara-saudara. Lukas 17 ayat cepat ayat 26 sampai 27. Setengah 10, susah jam berapa? Iya. Tambah kok? Semangat. Ya, Lukas 17 ayat 27, 1, 2, 3. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Terus 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Yang terakhir itu saudara air bah tidak terjadi lagi, sebab Tuhan janji Tuhan tidak akan pernah hukum dunia dan manusia lagi dengan air bah. Tapi yang pertama keadaan manusia di akhir zaman sama seperti zaman Nuh. Mereka bikin apa di sana? Makan, minum, kawin, pesta pora. Makan minum salah? Tidak. Harus makan minum supaya kita ada tenaga sehat kuat. Kawin salah? Tidak, itu Alkitabiah. Justru ajaran sesat melarang orang kawin. Pesta salah? Tidak. Pesta adalah bentuk syukuran. Tapi ketika tambah pora di belakang, itu sampai. Nah pada akhir zaman hari ini pun juga
manusia akan hidup sama seperti manusia hidup di zaman Nuh. Betul? Yang ngomong saya kok Tuhan Yesus. Makanya saudara lihat, ini orang kok mabuk tiap hari, sampai bertobat. Nah, itu salah satu ciri tanda orang yang hidup pada zaman Nuh. Alkitab berkata, ketika Nuh itu saudara hidup bersama dengan anak-anaknya selamat dari air bah, Nuh menjadi petani kebun anggur pertama. Diperkirakan sebelum air bah terjadi, orang-orang menggunakan anggur itu untuk mabukan. Mabuk dosa deh. Dosa. Berarti kalau mabuk itu dosa, saya dan saudara tidak boleh terlibat dengan yang namanya mabuk. Dan ingat, mabuk itu bukan hanya kepada kaum pria saja. Kadang-kadang ibu-ibu dan juga masih suka mabuk. Berhenti, coba buka Galatia 5 ayat 19. Mari kita lihat Galatia 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, apa saudara, kemabukan, apalagi pesta pora dan sebagainya. Kata dan sebagainya berarti masih banyak dosa lagi yang Paulus tidak mampu sebutkan. Saking terlalu banyak dosa. Kalau Paulus hidup zaman ini dia bilang palakor bisa masuk surga. Saudara tahu palakor? Berebut laki orang. Di sini sana ada, di Kupang sekarang ini rame. Banyak perempuan muda yang kuliah, yang kerja, bastel hampir tiap hari pisalon untuk apa? Jual diri. Dan yang beli dong, yang simpan dong tuh pejabat-pejabat laki-laki yang kaya-kaya tuh. Makanya saya singgung tadi di awal, laki-laki kalau kaya saudara bahaya. Alkitab berkata, lanjut, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat tahu. Baca sama-sama, 2, 3. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Jadi kalau ada perbuatan daging pada malam hari ini, bertobat. Amin. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Tuhan mau kita semua ada di surga. Tuhan rancang neraka kosong, surga itu penuh. Amin. Amin. Jadi mari hidup dengan tidak bercela. Moral hari-hari ini dirusak, saudara. Rusak. Di sini mungkin tidak berasa. Di Kupang, saudara, aduh mengerikan. Dan ingat, kota kita mayoritas orang Kristen, tapi yang paling bikin banyak kejahatan pun juga adalah orang Kristen. Baru-baru ada satu video di akun Facebook yang tenar tuh. Ada pejabat satu selingkuh dengan nona muda cantik. Bini datang serbu. Bapak tua lompat dari itu restoran bangun larian. Pejabat uang banyak. Nona masih muda, kenapa? Jual diri. Orang sekarang jadi orang pelaki di malu lah. Bangga. Bahkan bapak-bapak pun juga jalan dengan orang pupini. Bangga. Selingkuh itu hal biasa sekarang. Bersihnya itu hal biasa. Iri hati itu hal biasa. Hal-hal moral yang tidak memuliakan Tuhan itu biasa. Tapi kita belajar pada malam hari ini, ayo jadi orang yang tidak bercela, sama seperti Nuh hidup tidak bercela. Ada satu cerita. Amin. Jadi orang bikin
rusak, orang bikin hal-hal yang berdosa, saudara-saudara tidak boleh ikuti. Bahkan ada oma-oma yang umur 65 pun juga kadang-kadang error, kadang-kadang. Loh iya. Media sosial bikin manusia sekarang ini sambaran. Sambaran. Sutua tapi bikin diri seperti anak muda. Pakai back sound lagu, kemudian pakai tali satu, bagoyang di TikTok. Orang gila. Loh, saudara coba buka media sosial. Dari yang anak kecil baru lahir sampai yang setua ganggu, semua orang rusak, saudara-saudara. Iya. Jadi manusia hidup hari ini sama seperti zaman orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Jadi jangan heran, dong dengar khotbah, semua bertobat. KTP, Kristen, Protestan. Makanya nanti Tuhan datang saudara-saudara. Yang terangkat itu cuma ngomong KTP saya yang terangkat tuh. Yang pemilik KTP itu kayaknya di bumi. Amin. Loh iya, Tuhan sayang semua orang Kristen. Tuhan sayang orang Emin, Tuhan sayang orang Pentakosta, Tuhan sayang orang karismatik. Semua orang Kristen Tuhan sayang. Amin. Makanya Tuhan mau saya dan saudara ada di surga. Amin. Jangan pilih hidup yang tercela, moral rusak. Jangan. Anak-anak muda bergaul baik-baik. Biar orang bilang lu kampungan, sana apa? Yang penting dia taat kepada firman Tuhan. Bukan masalah. Banyak kan anak-anak muda tinggal di sini, Amarasila, di mana lagi? Di Soela, di kampung mana lagi? Kuliah di Kupang, ikut mode saudara-saudara. Cara apa? Datang tahu apa-apa, kuliah mulai semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mulai ikut orang-orang yang murah rusak. Akhirnya apa? Kuliah, hamil di tengah-tengah kuliah. Orang tua cari uang banting tulang di kampung, lu boleh senang-senang di sana. Baru nanti dia bilang, mungkin ini takdir Tuhan. Lu foe di situ itu. Tidak, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Makanya Tuhan pilih satu orang namanya Nuh, supaya lewat Nuh dan keluarga lahir generasi baru yang saya dan saudara. Orang-orang yang memilih hidup tidak bercela. Yang ketiga yang terakhir adalah ayat 9b berkata, Nuh dan seisi rumahnya hidup bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul di sini memakai terjemahan yang lain adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang yang mampu mendengar firman Tuhan dan melakukan. Mazmur 25 ayat 14. Coba kita baca ini firman sama-sama ya. Mazmur 25 ayat 14. Mari kita baca firman ini. Kakak Yerni, Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kenapa Nuh bisa tahu air bah akan datang? Jawabannya karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Amin toh? Amin. Saudara dan saya akan tahu apa yang terjadi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan lewat baca firman, lewat berdoa, Tuhan akan bicara dengan kita. Sehingga ketika Tuhan bicara, sebelum segala sesuatu terjadi, saya dan saudara sudah tahu. Itu untungnya orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Sebelum kelaparan terjadi, Tuhan sudah bilang kepada Elia, lu bersembunyi di mana? Sungai Kerit. Minum dari air Sungai Kerit,
Dan setiap pagi dan petang burung gagak datang bawa kasih Elia itu daging dan roti bakar. Pertanyaannya, siapa yang bakar kasih Elia itu roti? Ada yang tahu di sini? Dan burung gagak adalah burung yang paling rakus. Tapi saudara lihat, sebelum kelaparan terjadi, Tuhan sudah bilang bahwa akan terjadi kekeringan, bahkan kelaparan di mana-mana. Betul? Tuhan kasih makan Elia sampai itu air sudah kering. Ketika air sudah mulai kering, Tuhan bilang kepada Elia, Elia, berangkatlah ke Sarfat, karena di sana aku akan menyiapkan satu janda miskin, dia akan berikan kamu makan. Betul? Elia sampai di sana, saudara, dia minta makan. Janda itu miskin, tidak punya apa-apa, cuma punya sedikit tepung yang sisa, habis makan mati dengan anak. Tapi ketika dia taat melakukan firman Tuhan, mereka makan, saudara, berkelimpahan sampai hujan turun, saudara-saudara. Sebelum kelaparan terjadi, sebelum Elia sampai di Sarfat, Tuhan sudah bilang di Elia. Berarti orang yang bergaul karib, saudara-saudara, untungnya luar biasa. Amin. Untungnya luar biasa. Makanya apa yang masuk di pikiran kita itu menentukan kita punya perjalanan kehidupan. Kalau saudara baca firman tiap hari, maka ada firman dan kekuatan yang mengontrol, menguasai jalan hidup kita. Tapi kalau saudara tiap hari nonton sinetron, saudara nonton berita infotainment, saudara baca buku majalah, saudara main game paling banyak, yang menguasai pikiran dan hidup kita adalah apa? Hal-hal yang tidak berguna itu. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara, untungnya sangat luar biasa. Kita punya Alkitab semua? Punya. Dibaca atau tidak? Baca. Baca. Tiap hari? Kadang-kadang 1 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali, pas Saki atau pas Natal. Saya pernah khotbah di satu tempat, khotbah dari kitab Sabtu Raja-Raja. Ada satu ibu, saudara, dia buka soal ketemu itu Sabtu Raja-Raja. Ini ketahuan saya baca kitab ibu ini. Saya tunggu dia sampai ketemu. Alkitab itu ada 66 kitab. Kalau saudara baca tiap hari 2 pasal, maka 2 tahun Alkitab itu akan selesai. Pertanyaannya, baca ke sonde. Saudara lebih banyak baca orang pun status paling banyak. Semakin banyak orang yang baca status, saudara semakin bilang haleluya. Loh iya, orang Indonesia, saudara, adalah orang yang ada di posisi nomor 2 manusia terkepo di muka bumi. Tahu terkepo? Cari tahu orang penduduk Indonesia. Lihat orang pun status tiap hari. Jumlah negara ada 241 negara. Indonesia ranking 2. Dan yang menyedihkan, saudara, menyedihkan, Indonesia adalah negara Asia nomor 1 yang angka orang membacanya 0,01%. Lihat tuh anak-anak kalau mau ujian tuh baru belajar, betul saudara? Wih, besok ujian matematika buka. Lu sudah mungkin baca itu dan ini itu semua sayang, sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena tiap hari pulang sekolah simpan. Makanya Alkitab juga orang kadang-kadang apa? Malas baca. Tapi kalau kepo orang pun status, orang pun story, paling nomor 1. Dia bisa main handphone tuh berjam-jam loh. Ada orang tuh begitu aneh. Tapi kalau baca Alkitab pada 2 ayat mata langsung mengantuk begitu. Iya, pas pagi-pagi amin, saudara. Dia susun.
Amin bukan karena baca firman, ada tiarap karena mengantuk di situ tuh. Lo bergaul karib dengan Tuhan, saudara-saudara. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan sudah sampaikan kepada dia. Amin. Amin. Bukan coba Amos 8 ayat 11. Amos 3 ayat 7 coba. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Firman Tuhan berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada siapa? Hamba-hamba. Buka lagi Amos 8 ayat 11, ayat terakhir buat kita semua. Mari baca Amos 8 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti satu saat saya dan saudara tidak akan lagi mungkin enak-enak atau dapat kesempatan dengar khotbah seperti malam ini. Bisa dengar suara Tuhan. Kalau ada kesempatan, ayo bergaul karib dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Dan Alkitab mencatat semua orang mati dibunuh. Yang selamat cuma Nuh, istrinya, 3 orang anak laki-lakinya, dan 3 orang anak manusia. Total berapa orang? Hanya 8 orang. Berarti saudara, pilihlah jalan yang sempit. Jangan pilih jalan yang lebar. Karena jalan yang lebar menuju kebinasaan. Sedangkan jalan yang sempit menuju kepada kekekalan surga. Ada amin? Amin. Saudara mau seperti Nuh dan seisi keluarganya? Saya percaya kalau saya dan saudara mau, generasi yang ada di bawah kita akan jadi generasi yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita naikkan pujian Yesus terlebih